ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tadi kan ibu ngeliat, sekarang ibu ngapal. Kalau yang belum apal merem-merem melek. Nggak apa-apa, tidur yang penting ngumik-ngumik. Saya liatin satu-satu. Ayo, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu asfatan liyurahu a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ponten 100. Rame-rame. Ponten 100 rame-rame. Iya, kalau sendiri Pak Ibu berarti suka dipakai buat sholat ya? pakai. Alhamdulillah. Beda nilai pahalanya ketika dibaca dalam sholat dengan di luar sholat. Pasti lebih banyak kan dalam sholat, cuman saya nggak tahu nilainya berapa. Kalau di luar sholat 10, kalau di dalam sholat apa 25, apa 50, apa 70 kali. Ibu-ibu ada yang tahu berapa nilainya? Ya, bukan setebak-tebaknya, tadi mah setebak-tebaknya ya. Di luar sholat 10 gitu ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matabi'i zulzilatil alif lam qamariyah tafkhim du. Jadi yang tafkhim tarkib itu lam di lempengan Allah sama ro sama dot. Ardu, itu ya. Apaan itu Bu? Tafkhim. Tebal. Zilza. Matabi'i laha. Matabi'i wa akhra. Tafkhim wa akhrajatil ardu asqa laha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa tuh artinya, Bu? Apabila bumi digoncangkan dengan sekeras-kerasnya, dengan segoncang-goncangnya. Ini surah Madaniyah nih Bu. Madaniyah itu turunnya sesudah hijrah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah. Hijrah kemana Bu Nabi? Ini lagi bulan apa ini? Bulan Muharram. Masih bulan Muharram ya? Iya. Kalau habis Muharram apa? Sofar. Sofar itu sifar. 0. Jadi dari awal lagi. Kenapa dari awal? Karena beruntun nih Bu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
itu masuk Asyurul Hurum. Nah, masuk selesai bulan Muharram dari gabungan Asyurul Hurum, mulai lagi dari nol, sifar. Ya, sifar itu apa? Nol. Sofar. Ada apa di bulan Muharram? Banyak. Bukan. Maksudnya ibu ngapain itu? Oh, enggak. Hah? Puasa bukan. Maksudnya ada sejarah apa di dalamnya? Ya pinter. Iya tahu, saya juga pinter ibu-ibu. Ditanyanya Muharram ada apa puasa, berarti ibu rajin puasanya. Kemarin pada puasa, begitu aja udah. Ya tapi bukan itu pertanyaan saya. Mana kaget saja. Hijrahnya Nabi ya? Hijrahnya Nabi bukan? Bulan Muharram hijrahnya Nabi kan? Iya. Hijrahnya Nabi. Hari ini diajari besok. Dia Madaniyah setelah Nabi hijrah. Kalau Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Hijrahnya kemana? Madinah. Makanya disebutnya Madaniyah. Ada berapa ayat? 9 ayat. Ada berapa kalimat? Ada 35 kalimat. Ibu tahu kalimat? Apa itu kalimat? Ida apaan? Zulzilat apa? Kalimat. Ida kalimat, zulzilat kalimat, ardu kalimat. Ibu diem aja ya. Zilzalaha kalimat. Iya. Ngantuk ibu-ibu ya? Iya. Kagak ada cara makan kan? Makan berarti berhenti. Saya nanyain makan bukan mau makan, emang belum makan. Maksudnya saya harus berbagi waktu gitu. Ibu-ibu nih udah seuzon aja sama saya. Ya, jadi kalimat itu ida kalimat, zulzilat kalimat, ardu kalimat. Ibu gimana aja nih? Ya, ada berapa huruf? Ada 109 ada 100. Sekarang Ibu coba Wiwi nih, mi'ah wa tis'ah wa arba'un. Berapa tuh? Mi'ah berapa? Wahyuni, Haji Wahyuni. Mi'ah apa? Mi'ah. Mi'atun. Apa ibu-ibu mi'atun? Mi'ah. Jangan Wahid Isnai Selasa kagak ada di situ. Wahid Isnai Selasa mah kagak ada. 100, iya. Mi'ah 100. Tis'ah 10. 9. Iya, bagusnya yang jawab. Arba'un 5. Kalau arba'un 4. Arba'una 40. Berarti berapa tuh? Mi'ah wa tis'ah wa arba'un 100. Ih. Mi'ah wa tis'ah wa arba'un. Terus masa 140. Jadi berapa? 94. Mi'ah wa tis'ah wa arba'una. Mi'ah wa tis'ah wa arba'una. Iya 40. Jadi terus kenapa? Kan arba'una kan 40. Tis'ah kan 9. Benar diduluin tis'ahnya. Tapi enggak juga 190 40. Masa ada sih huruf 190 40? 149. Iya jadi diduluin tis'ahnya. Mi'ah wa tis'ah wa arba'un. Gitu. Jadi diduluin nih, satuannya diduluin.
kita ngitungnya 90 dulu baru Nggak apa-apa, saya tadi diemin dulu nih. Mi'ah warisah wa'al bangun 149 huruf. Ada 149 huruf. Mana huruf? Alif, dal, mana lam? Alif lagi, terus zal, zai, terus lam, terus zai, terus lam, terus ta, terus alif, lam, alif lagi, iya, alif lagi. Ya, jadi kehitung itu ya, alif, lam, alif gitu. Nah, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya. Ibu-ibu, kapan ini Bu? Hari kiamat. Makanya ibu-ibu, hari kiamat itu banyak tuh istilahnya, al-qari'ah, az-zalzalah, ya. Apalagi banyak, tapi nyebutinnya cuma bisa dapat 2 ya. Nanti ketemu lagi. Kemudian ibu-ibu, disitulah awal daripada yang namanya yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu sedang kejadiannya, awal dari yaumul akhir. Ya, ada awal yaumul akhir, awal daripada hari terakhir, hari akhirat. Pertama-tama apa? Yaumul qiyamah itu hari kejadiannya, hari akhirat. Nah, disitulah gonjang-ganjingnya bumi ini. Gonjang-ganjingnya bumi ini dengan apa? Dengan digoncangkannya oleh Allah ini bumi. Ini bumi tenang ya? Tenang. Padahal ini dia muter nih Bu. Dulu kita waktu sekolah, ini bumi bulat atau datar? Bulat. Tapi dalam Al-Quran nggak dibilang bulat, dibilangnya datar. Nah, maka diakui ibu-ibu. Apaan ya ayatnya? Diakui ibu-ibu. Apa sih di surah Al-Mulk tuh? Ibu-ibu, yang namanya kalau bulat, ibu tahu nggak roda? Bulat ya? Kita lihat dari apa tadi? Roda? Ini apa sih? Ban mobil. Ngebayangin kita kalau yang namanya ban mobil mestinya puyeng ya, mestinya puyeng. Tapi dia nggak puyeng. Tapi subhanallah, Allah bikin itu mobil ya begitu aja tuh Bu. Ya, maksudnya jalannya nggak kita nggak ngikutin muternya ban gitu. Kita jalan begini aja gitu. Ya. Kita di bawah ya. Iya. Ibu-ibu, ilmu itu kira-kira dapatnya dari mana? Dari Allah. Iya. Itu kan begitu tuh ya. Mestinya kan kita ngikutin jalannya ban muter. Puyeng nggak? Puyeng ibu-ibu. Tapi tidak Allah jadikan ban itu bulat berputar, kita ngikutin muter. Nggak bisa jalan ibu-ibu, tapi kita tetap jalannya jalannya ayo aja jalan Bu. Iya. Jalannya datar. Seperti itu bumi ibu-ibu. Ya, seperti itu bumi. Kita ada di permukaan bumi. Iya. Alladzi khalaqal arda dalulan, gitu kan? Gampang ditempuhnya sama kita. Padahal dia bulat. Muter. Tapi ibu-ibu, kalau kita jalan nih Bu, kalau kita lagi jalan, saya kan kalau lagi pagi itu ya sejam atau setengah jam, tapi saya usahakan sejam saya jalan sambil saya zikir aja tuh Bu.
itu muternya muter Ka'bah. Muter Ka'bah tuh kayak gimana? Muter Ka'bah tuh Ka'bah gitu. Muter Ka'bah tuh begini. Muter Ka'bah tuh begini. Lawan arah Kalau kita muternya begini nih puyeng, Bu. Puyeng. Jadi muternya muter Ka'bah. Kan ini Hajar Aswad ya. Saya jalannya begini tuh. Ya, seret begitu tuh. Tuh nggak puyeng, tapi kalau begini puyeng. Mundur itu mah. Mundur. Hah? Jangan mundur, puyeng mah. Enggak, tetap begitu. Jadi waktu begininya tuh puyeng tuh. Arah jam. Jadi ke sini nih jalannya. Kalau arah jam kan begini ya. Ini arah jam. Jadi berlawanan arah jam dengan arah kiblat. Apabila digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, dengan sekeras-kerasnya, bergerak ini ibu-ibu bumi. Karena gerakan bumi, ibu-ibu, kenapa bisa bergerak kencang gitu, Bu? Ada yang goyang nggak? Ada yang ngegoyangin nggak? Ibu goleng. Ada yang goyang, pasti ada yang ngegoyangin. Iya. Siapa yang goyangin? Iya, emang Allah. Tapi disuruh siapa? Siapa yang disuruh? Malaikat. Malaikat apa? Israfil. Suruh ngapain Israfil? Suruh niup sangkakala, maka bergetar itu. Padahal cuma timbang niup. Bukan dioyak-oyak, bukan. Bukan dioyak-oyak, Bu, di bumi, tapi suruh ditiup. Itu sangkakala suruh ditiup, maka itu ya Allah goncangnya dahsyat banget, Bu. Fankasaroma alaiha. Karena goncangan bumi ini sangat dahsyat, akhirnya apa ibu-ibu yang terjadi? Pecah. Hancur apa yang ada di atas bumi. Ada apa di atas bumi? Ada pohon. Pohon gede banget, Bu. Akarnya ke dalam. Ibu-ibu coba, ibu nanam pohon. Kalau udah akarnya ke dalam, ibu kuat nggak ngangkatnya? Enggak. Ya. Singkong tetap masih bisa kan? Tapi mesti digali ya. Iya, susah kalau udah susah. Tapi ibu-ibu masih lumayan, singkong bisa diangkat. Kenapa? Karena ada manfaat dari apa yang di dalam bumi itu. Karena apa? Karena singkong buahnya ada di dalam. Tapi kalau buah itu adanya di atas, bukan di dalam, susah. Ya. Enggak. Itu ininya mesti apa sih segininya? Ngegalinya tuh mesti dalam banget. Mesti dalam banget, ibu-ibu. Jadi kuasa Allah subhanallah, ibu-ibu, kalau pohon yang buahnya ada di dalam itu gampang buat dituarnya. Saya gampangan dituar deh, ngomongnya dituar, ngerti? Digali gitu, berobot aja kayak ubi, berobot aja gitu ya. Kemudian ibu-ibu dituar. Dicabut. Iya. Dicabut, iya. Kalau saya dicabutnya dituar. Makanya ibu mesti paham bahasa saya, bahasa udik. Nah terus ibu-ibu bahasa Korea. Ibu semangka, sawo adanya di mana? Di atas. Semangka adanya di mana? Di bawah. Coba kan semangka di atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini segini ya. Iya, tapi kok durian di atas ya? Gede sih tapi iya benar. Iya. Ya Allah. Iya. Banyak durinya dia. Banyak durinya. Jadi jangan sampai
madorot buat manusia, buat binatang, maka itu duren adanya di atas. Walaupun dia buahnya gede dan berduri gitu ya. Ibu, dia punya tangkai itu duren gampang copot nggak? Enggak kan gini ibu-ibu. Tapi kalau buah mah dia walaupun udah gede dia enggak langsung jatuh ya. Buah apapun ya. Kalau dia bubur ada yang kecil jatuh. Itu kalau dibilang buah duren jatuhan. Iya, tapi tetap aja jatuh dia. Maksudnya tetap aja buah bisa jatuh gitu ya karena udah mateng. Udah ngomongin buah udah selesai. Habis sudah cerita buah. Udah selesai. Ya, jadi itu yang namanya pohon yang susah banget dituarnya, diapain? Dicabutnya ibu-ibu nanti nggak usah pakai dicabut. Ya, dia roboh sendiri, dia kecabut sendiri. Waljibal. Itu tadi pohon, sekarang jibal. Lebih gede pohon apa lebih gede gunung? Ya Allah, ibu-ibu. Orang barangkali naik pohon nggak banyak yang mati. Tapi naik gunung banyak orang mati. Karena apa? Karena kekurangan oksigen. Tapi nanti ibu-ibu itu gunung ketika ditiup sangkakala bisa-bisa kayak kapas berterbangan. Ibu tahu kapas berterbangan? Kayak begitu tuh Bu, enteng banget Bu. Ya, bisa-bisa nyeruduk manusia tuh Bu. Iya, kan itu bareng tuh. Pohon tercabut, gunung tercabut, manusia masih cari selamat kapan, barangkali bisa ngumpet, takut sama malaikat Israel yang mencabut nyawanya, keseruduk sama pohon, keseruduk sama gunung, mati. Wal bunyan apa Bu? Bangunan sekarang ibu-ibu dibangun setinggi-tingginya, paling tinggi berapa Bu? 34 tingkat. Hah? Apaan? 100. Oh, 100 lebih. Itu nanti dia yang duluan tuh yang jatuh. Iya. 100.000. Baru. Oh, udah lama. Oh, saya doang yang agak tahu. Udah kayak ombak dia di dantan. Itu dia punya pondasinya ini banget ya, kuat banget ya. Tinggi. Di Tamrin. Saya kerja gitu. Itu Ya. Jadi itu Bu. kontrol. Paling lemah. Paling lemah siapa Bu? Manusia. Ya, manusia. Makanya ibu-ibu nanti orang yang mati di hari kiamat adalah orang yang paling buruk nasibnya. Nah, iya. takutan ya. Insya Allah kita nggak akan ada pada saat itu. Udah dimatikan semua orang-orang soleh. Yang tersisa ibu-ibu itu manusia pada saat itu udah nggak ada yang namanya maluman. Mereka berzinah di jalanan, kayak kebo aja gitu Bu. Iya. Jadi menjelang hari kiamat manusia sudah tidak ada lagi sopan santun, tidak ada lagi rasa malu. Udah mereka kayak binatang saja. Batasnya dulu ya. Iya. Saat itu ibu-ibu udah nggak ada lagi yang namanya sholat. Udah, apalagi baca Quran. Nih Al-Quran dia udah naik ke atas. Karena apa? Udah nggak ada yang baca. Dia naik nih Bu. Ini jadinya kosong dari tulisan. Naik ke atas.
ada yang terbakar, ada yang ke bawah banjir. Dia naik nih, tulisannya naik ke atas. Dia ngawang di tengah langit. Dia mau ke langit. Gimana caranya? Dia tetap di bumi. Mau ngapain? Mau ngapain saya di bumi? Nggak ada yang baca. Makanya ibu-ibu, ya Allah, kalau saya sudah tidak lagi bermanfaat hidup di bumi, matikan saja ya Allah. Minta kayak begitu, Bu. Sholat kagak, baca Quran kagak, puasa kagak, bakti kagak, matiin aja. Hidup doang. Nggak ada gunanya. Banyak-banyakin dosa. Iya. Ya, banyak-banyakin dosa. Jadi ibu-ibu bukan cuman orang yang lagi sakit, ya bukan cuman orang yang lagi sakit nggak kuat dalam penderitaan sakitnya, bilangnya kayak begitu kan? Nggak boleh kita minta mati, Bu. Nggak boleh kita minta mati. Apa yang boleh kita panjatkan kepada Allah? Ya Allah, jika hidup baik buat aku, hidupkan ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan aku. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, tidak baik, matikan saja ya Allah. Kalau kematian itu lebih baik buat aku. Jadi buat apa kita hidup? Kalau itu sakit, demikian juga. Kalau kita udah nggak ada manfaatnya hidup di dunia ini, matikan saja gitu. Makanya Bu, saya ya Allah, jangan sampai saya ngelumbuk di rumah berlama-lama kalau udah nggak ada manfaatnya. Nabi itu cuma 2 minggu sakit kerasnya, 2 minggu apa seminggu, cukup deh gitu Bu. 2 minggu, seminggu, meninggal dah gitu, daripada lama gitu ya. Kasihan anak-anak. Jangan ngomong kasihan anak-anak. Nah, Jangan. nanya nggak boleh. Jangan ngomongin anak-anak. Di situ ibu-ibu ujian anak-anak, tanda baktinya sama orang tua gitu. Kita ngomong boleh, kasihan anak-anak, tapi anak-anak jangan ngomong kayak begitu. Yang ngomong apa? Yang kita omongin, ya Allah, mudah-mudahan saya sabar ngadepin orang tua sakit gitu. Ini di anak. Iya. Lah, bukan ujian yang di sehat aja, ujian yang di sakit. Emang orang ibu-ibu, orang tua dengan anak berbanding banyak sekali, Bu. Rasanya orang tua banyakan nggak enaknya sama anak dibanding anak. Emang dia betah, Bu, tinggal di rumah anak. Kalau nggak terpaksa nggak betah. Saking dia pengen nyenangin anak, dia bantuin tuh anaknya. Padahal dia udah nggak kuat cuci piring. Iya. Dia nyuci piring. Tuh orang tua. Anak di rumah kita ngapain aja? Ratu nggak ngapa-ngapain. Kenapa ibu-ibu di rumahnya dia capek? Di rumah orang tua dia pengen istirahat. Tapi orang tua ibu-ibu ngeliat cucian piring anaknya di dapur, bukan nggak betah, agak enak rasanya kalau nggak dikerjain sama kamu. Iya. Jadi jangan dikira orang tua itu numpang ke rumah orang di rumah anak senang, nggak senang. Nih ibu-ibu yang masih pada punya orang tua, agak senang orang tua tinggal di rumah anak kalau nggak terpaksa. Iya. Makanya jangan diomelin orang tua. Iya. Jangan diomelin orang tua. Jangan. Nggak betah deh, Bu. Nggak sebetah anak di rumah orang tua. Coba orang tua ibu-ibu, kalau ngelihat anaknya sakit, udah deh pulang aja ke rumah gitu. Nah, jadi ibu-ibu ya kok kesono-sono yang ngomong ya. Jadi saya sedih dah. Wa akhrajatil, kan udah ada tuh ya. Pohon-pohonan pada tercabut akarnya, gunung pada jalan tuh Bu.
Ya, bunyan bangunan pada roboh. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ibu, ada seorang pemuda, Bapak cerita kemarin. Dia punya kerjaan, tapi nggak ngoyok-ngoyok amat. Ngerti ngoyok? Iya. Hah? Males. Jadi kerja ayo aja kerja. Pokoknya dia dapatnya hari ini segitu ya udah. Padahal ditawarinnya sama bosnya suruh jadi kepala bagian. Kalau jadi kepala bagian kan dia akan bertambah lamanya di kantornya. Tapi nih anak nggak mau. Kenapa? Karena di rumahnya ada ibunya. Pas ini terutama ibunya, Bu. Jadi pengen berbagi dengan ibunya. Takut ibunya lagi nungguin perlu apa gitu. Pokoknya dia cari duit, kebutuhannya terpenuhi, dan orang tuanya dan keluarganya. Sudah segitu aja, enggak pakai mikirin tabungan sampai 10 tahun yang akan datang, enggak. Akhirnya udah diurusin nih orang tua, Bu, sama si anak. Pas giliran meninggal ibu-ibu, si bosnya datang lagi. Si bosnya lagi, masih mau kamu jadi direktur di perusahaan saya? Ibu saya udah meninggal. Ibu saya udah meninggal, saya mau. Tuh, baru mau ya. Baru mau. Kenapa? Karena hidupnya ya bagus. Hidupnya bagus. Iya, nasibnya bagus ini ya. Nurut banget sama orang tua. Siapa ustazah kata dia? Siapa? Yang kang ngoyok. Wa akhrajatil ardu asqa. Ini ngomongin anak laki ya. Kenapa ya? Yang diomong gitu anak laki. Makanya ibu-ibu kita, istri, kalau suami kita punya orang tua, walaupun kita nggak bisa ngurusin mertua kita, agak mau deh, bukan nggak bisa, nggak mau ngurusin suami kita, silahkan. Jangan ibu-ibu ngelarang suami kita pulang kampung. Saking kangen sama orang tuanya, jangan. Hah? Kalau perlu kasih duitnya. Nih. Oh, duitnya dibagi sama dia. Oh, mungkin pengen ditemenin sama istrinya kali. Ada ibu-ibu suami yang enggak mau pulang ke rumah ibunya kalau enggak sama istrinya. Gitu. Ada yang kayak begitu. Hah? Bapaknya nggak mau ditemenin. Oh iya. Sudah. Ya sudah. Jadi hidupnya ibu-ibu subhanallah gitu, Bu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apa artinya? Dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Dari apa? Dari harta. Ini banyak nih, Bu, harta karun. Emas, batu bara. Sekarang gunung-gunung kita, ibu-ibu, udah pada kopong. Diambilin sama orang Amerika, sama orang Australia. Pas giliran udah kopong, ditinggal deh. Ya. Jadi ibu-ibu di gunung ada emas, di bumi ada batu bara, ada apa lagi? Jawab apa ya? Ahli arkeologi ya. Jadi barang tambang deh gitu ya. Bukan harta doang ibu-ibu, amwat. Kita nih yang udah pada mati. Itu penuh tuh, Bu, di dalam itu. Summa in kana al-murad min hadhil zalzalah az-zalzatul ula. Maksudnya nih, Bu, goncangan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama. Itu kejadiannya setelah Nabi Isa dibangkitkan. Nabi Isa nanti dibangkitkan lagi. Fi zamani ba'di Isa. Mim ba'da Isa. Itu di zaman sesudah Nabi Isa.
Nah misalnya udah meninggal lagi gitu ya. Au indan nafkhatil ula, atau ketika tiupan yang pertama. Fayam tali uzhrul ardi dhahaban. Maka ibu-ibu itu yang namanya bumi, tanah bergelimangan harta tuh, emas. Kalau sekarang ibu-ibu ada emas di jalanan, pada perebutan. Iya. Iya, tuh pada berserakan. Kira-kira ketika emas berserakan, ibu pungutin nggak? Kagak lah. Orang lagi kayak begitu, orang lagi goncangan sangat dahsyat, dia keluar kagak sempat ibu-ibu. Kita takut sama itu. Iya. Udah nggak peduli yang namanya anak emas. Tim diri. Ini jualnya kemana? Bukan masalah jual. Ibu-ibu saya waktu nganterin anak di TK Farha kan di Salsabila. Tuh kalau lagi nungguin tuh suka ngobrol sama wali murid teman-teman teh. Itu orang Padang pokoknya orang Sumatera aja. Dia punya gunung emas. Subhanallah, orang Jakarta doang yang punya gunung emas. Tuh orang jadi dia mah kalau di sononya punya gunung emas. Masing-masing tuh pasti ada gunung. Jadi nih kalau zaman dulu ibu orang Betawi kan Kalisari nih. Ya, ini nih kali bagian punya gimana sih dulu ibu Ini bagi cerita. bagiannya, nih rorogannya ini bagian dia. Apa? Rorogannya. Rorogan apa? Ini itu batas. Oh iya. Iya tuh, iya. Jadi kalau orang Betawi, orang Kalisari itu rorogan. Nah, ini kalinya ya gitu. Kalau dia itu Bu, gunungnya nih punya keluarganya dia. Isinya ada emas. Emasnya emas batangan ya. Enggak emas kayak cincin gitu. Ya belum jadi. Belum jadi sih. Kalau belum bentukan masih bentuk batu. Masih betul iya. Kan tadi saya nanya, kira-kira ibu-ibu lagi gonjang ganjing kayak begitu, emas pada merutuk. Ada nggak pikirin? Iya. Nyelamatin diri Tuh, sendiri. makanya wala yaltafit ahadun ilaihi. Enggak ada seorang pun yang nengok itu. Iya. Faka'anna dzahab yasbahu. Yasihu, seakan-akan itu emas teriak-teriak, ambil saya, kagak ada yang mau ngambil. Kalau kita juga takut ketiban dia. Wa yaqulu amma kunta tashrab dinak. Padahal dulu gara-gara aku kata emas nih, ibu-ibu emas lagi mahal nih, kalau ibu punya duit jangan ngumpulin duit doang, beli emas. Ya kayak ibu-ibu nih yang pada nabung, yang pada setor haji kan udah 25 juta ya, satu kuota dapat satu porsi. Akan nanti nabung lagi nih buat pelunasan. Kalau ngumpulin duit itu nanti duit lama-lama inflasi turun harganya. Maka kalau udah dapat 10 gram 30 juta ya, nama amat dapatnya ya. Dapat 5 gram deh. Ya, dapat 5 gram beli. Apalagi kalau logamnya logam mulia. Itu mahal tuh. Nih yang mau pada pergi haji. Ini ada merek Antamnya. Enggak tahu deh. Lebih mahal lagi lah. Lakunya maksudnya stabil dia. Oh, kalau gitu itu ya. bisa naik turun. Kalau rupiah makin jatuh. Tapi kalau misalnya udah tinggal setahun 2 tahun, jangan ya. Karena begitu emas turun naik. Kalau setahun 2 tahun 3 tahun ya udah, pokoknya kumpulin aja duit. Pas ngeri begini Bu, kalau ibu nggak ngumpulin duit kan udah ketahuan nih, kita selalu lihat di kemenang kita porsi gitu kan, nomor antrian kita tahun berapa nih? Ustazah Nani tahun berapa? Kayaknya waktu di 2030. Itu kan nanti berubah. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang nyerah ya Bu ya.
Dia nanti dia maju tuh. Maju ketika ada 1 tahun di mana kita dapat waiting list. Ada tuh di RT 9 jam 12 hari ini ibu bisa waiting list, bayar jam 12 ibu berangkat tahun ini. Tuh Bu. Kalau udah kita terkumpul uang, mau jam berapa aja tinggal berangkat. Makanya ini anak-anak kita yang udah pada punya porsi, ayo nabung. Takut-takut nanti ada waiting list nih Bu. Masa tunggu yang bisa langsung udah berangkat. Ya, jadi bisa-bisa karena hartaku yang sekarang bergelimangan, ayo ambil sini. Kamu gara-gara aku sampai kagak sempat sembahyang. Iya. Lah emang bisa ibu-ibu gara-gara ngumpulin duit. Ada yang kagak sholat, ada yang kagak puasa, ada kagak bayar zakat. Sayang, iya kan? Agak ada mau sodako. Kenapa ibu-ibu sayang duitnya? Ngumpulin ya. Boleh ngumpulin. Akan dibagi ke orang gitu. Ya. Kamu ngeberantakin agamamu, duniamu karena untuk aku. Sampai ibu-ibu tidur aja kagak nyenyak. Mikirin apa? Mikirin duit, belum nyampe. Oh, yuk aja kerja. Akhirnya kurang tidur. Sekarang Bu orang memang terpaksa ibu-ibu sekarang nih, kasihan dah orang yang kerja. Sip-sipan. Jadi udah nggak ada yang namanya perbedaan antara malam dan siang. Malam itu harusnya diperuntukkan untuk istirahat. Siang untuk kerja. Nggak bisa ngegantiin, nggak tidur siang digantinya nggak tidur di malam hari untuk digantinya dengan tidur siang, nggak bisa. Ya, tapi karena memang kerjaan yang menuntut kita kayak begitu, ya udah akhirnya dijalanin aja. Daripada kita nggak ada penghasilan, daripada dipecat, anak istri kita kasihan, daripada minta-minta, nggak punya biaya dalam kehidupannya, ya udah tuh suami malam-malam, ya Allah, kita udah mulain tidur 10:30 dia berangkat Bu. Iya. Dia berangkat Bu. Ya, pulang pagi. Ya namanya tidur di rumah sakit, tidur di perusahaan, emang enak? Kagak enak. Iya. Karena terpaksa ibu-ibu. Memang seperti itu sekarang tuh. Ya, di zamannya. Kita doain aja, mudah-mudahan dia pada kuat. Wala yaltafit tuh ya. Ya Allah. Wa in kana muradu min al-zalzatal saniyah. Nah, kalau ini yang dimaksud dengan tiupan sangkakala yang kedua atau goncangan yang kedua, fal makna ukhrijatul ardul mauta ahya. Ibu, kalau goncangan kedua yang dimaksudkan, Ibu masih dengerin saya nggak? Oh iya, dengerin ya. Saya boleh capek-capek nih ngomong nih. Kalau salah Ibu lagi gerundang-gerung salah mama, lama banget belum habis satu ayatnya Bu. Lama banget. Kan udah lapar nih, saya juga lapar. Dengerin dulu, awas jangan yang ada gerundang-gerundang. Iya, namanya juga orang lapar jadi marah-marah. Kayaknya laparan yang ngomong nih. Iya. Lagi ngomong lapar, lagi lapar. Akhirnya galak. Tadi ibu-ibu kemungkinan di sini adalah goncangan yang pertama. Ya, sekarang kemungkinan ini goncangan yang kedua. Apa yang dikeluarkan itu yang pada mati dikeluarin. Kal khuruj minal seperti keluarnya anak dari perut ibunya. Makanya ibu-ibu tanah dibilang apa? Ibu pertiwi, gitu kan? Kal khuruj minal waqtal wiladah auli lafzatihim mayit.
mayyitaini kama dafanu tsumma yuhyihimullahu ta'ala wa dzalika ala khilaf bainal ulama. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Nanti baru kita sambung waqalal insanu malaha. Udah jam 3 masalahnya. Ya sudah. Saya ngerti kok sama keadaan ibu-ibu. Semuanya butuh. Kenapa kok pada komen? Sehati iya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Karamah Haja Siti Aini yang telah memberikan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya di rumah kita masing-masing. Ini saya hormati, selesai sudah, katanya udah lapar ibu. Sebelum makan biar doa dulu dibaca, bapak pengen dibaca Raja Arfah kepada Bu Raja Arfah. Saya persilakan sebelum doa dibacakan, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya dalam tersusun yang kurang enak dengarnya. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan doa. Insya Allah Senin akan yang datang. Neng depannya lagi ya. Emang ini bukan lagi. Oh ini emang ngajinya cuma ketemu saya doang ya? Iya. Oh enggak setiap minggu? Enggak. Oh Saja. Besok ngaji di di mana? Tadi di telepon. Belum ngelihat baca, belum ngelihat itu. Ya udah terusin aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wafu anna ya Allah ya Karim. Wafu anna ya Allah ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Birahmatika wasi'a. Allahumma bihaqil Fatihah. Bismillahil Fatihah. Birahmatil Fatihah. Bi'ujizatil Fatihah. Istahlana bil khair. Akhirana bil khair. Fajalana wal khairina min ahsani ahli khair. Rabbi dawahu biha subhanallah. Doanya juga sampai konten. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira baca penutupnya. Bukannya udah subhanakallahumma wa bihamdika. Oh belum. Udah Allah barik lana. Saya mau baca, kirain saya baca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya ibu-ibu kagak baca subhanakallahumma nih. Ulang subhanakallah kagak ngobrol aja itu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagian ibu sengaja ngaji amat kagak makan di rumah. Makan tadi saja dikit. Aku pulang ngaji tadi.